Mustaqim. Nama saya Rehan Arad Ivansyah. Saya di sini membantu teman-teman kami dalam membuat alat pendeteksi korosif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk memperkenalkan diri, nama saya Siti Nurdina Syalita, selaku anggota dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dania Delsi Fahina dan saya salah satu juga dari anggota kota. Assalamualaikum, nama saya Syamsia Mani Maiza, biasa dipanggil Maiza. Saya juga salah satu anggota dari tim Korwam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Manturdi, biasa dipanggil Sarana. Saya merupakan anggota juga dari Korwam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Atila Putra Wirawan, panggilnya Atila, dan saya juga adalah anggota dari tim Korwam. Oke, jadi untuk latar belakang dari penelitian kami adalah korosi adalah degradasi logam akibat reaksi elektrokimia dengan lingkungannya yang dapat mengurangi sifat mekanik, integritas struktural dan masa pakai. Bajakan rendah sangat rentan terhadap korosi yang berkontribusi sekitar 30% terhadap peluang pipa dalam infrastruktur transportasi minyak dan gas. Metode konvensional seperti inspeksi visual dan penurunan berat badan dari baja atau logam itu sendiri bersifat merusak dan membutuhkan waktu yang lama dan hanya memberikan informasi setelah kerusakan terjadi. Pada produk kami yang berbasis Arduino memantau kondisi secara real time dan sistem ini lebih ekonomikal atau lebih murah pembuatannya dan juga lebih simpel dibandingkan dengan conventional methods yang ada. Oke, untuk bagian alat dan bahan yang kita pakai untuk penelitian ini, perangkat kerasnya itu berpusat pada microcontroller ESP32 sama LM358 operational amplifier yang nantinya komponen ini akan terintegrasi dalam custom potential state circuit. Nah, untuk elektrodanya kita pakai 3 elektroda, sampel logamnya sebagai working electrode, terus ada plat tembaga sebagai reference electrode dan juga bata karbon sebagai counter electrode. Nah, untuk elektrolit atau larutannya kita tuh pakai simulasi lingkungan yang korosif itu 3,5% natrium chloride atau NaCl. Terus ada juga pitting solution 80/20 dari distilled water sama HCl. Untuk persiapan materialnya, besi sampelnya itu dimasukkan dalam larutan pickling dengan hasil 80% aqueous dan 20% asam klorida. Untuk elektrodanya diamplas dan dibersihkan sebelum digunakan. Elektrolitnya kita mempersiapkan 3,5% natrium klorida dan kita menggunakan sistem 3 elektroda dalam larutan elektrolitnya. Sebelum pengujian, potential state dibuat dan dikalibrasi sebelum pengujian. Secara umum, sistem yang kami gunakan itu adalah sistem IoT berbasis elektrokimia untuk real time corrosion monitoring. Kita menggunakan Arduino, yaitu sebuah analog control, dan juga ESP32 untuk memproses data dan juga IoT. Kami menggunakan potential state untuk mengukur sinyal korosi dari besi dan dari sinyal itu diubah menjadi reaksi elektrokimia dan dihitung menjadi kuantitatif corrosion rate data. Untuk sistem desainnya, Arduino itu menghasilkan sinyal PMW dan membaca respon ADC. Statnya terdiri dari LM358, resistor, dan juga kapasitor. Mengubah arus korosi yang kecil menjadi voltase. Dari konfigurasi 3 elektroda. Sistemnya itu menyambungkan melalui dari sinyal listrik tersebut, korosi akan menghasilkan proses oksidasi yang kemudian akan diubah menjadi arus, setelah itu voltase, setelah itu data digital. Nah, ESP32 memproses data digital tersebut dan mengkalkulasi arus korosinya menggunakan hukum Faraday, yaitu dalam mm per tahun. Nanti hasilnya akan ditampilkan dalam Microsoft Excel
itu untuk monitoring lokal dan nanti akan dikirimkan ke website untuk monitoring secara real time. Oke, untuk hasil dari diskusi yang pertama, kita menguji akurasi dari potensiostat dengan mengukur nilai tegangan pada beberapa tingkat korosi. Nah, untuk yang hari pertama, untuk yang non korosif dulu itu di angka 0,60134 dan dia turun sedikit menjadi 0,60078 setelah direndam selama 1 hari, yang berarti mengindikasi kalau aktivitas elektrokimia itu masih sedikit di awal. Nah, setelah 2 hari immersion atau 2 hari perendaman baru ada signifikan dropnya jadi 0,5639. Lalu setelah 4 hari jadi turun menjadi 0,152255, yang artinya semakin membuktikan bahwa durasi perendaman itu akan mempercepat degradasi material dan juga membuktikan kalau alat kita bisa mendeteksi perkembangan dari korosi secara akurat. Baik, untuk pengukuran LPR, kita bisa melihat bahwa nilai RP atau polarization resistance yang lebih tinggi berarti corrosion rate-nya akan lebih rendah karena mereka ini berbanding terbalik. Dan yang kedua adalah korosi akan berubah seiring waktu karena dari tahap awal ada korosi yang aktif di 1 day natrium chloride iron immersion, dan selanjutnya di tahap tengah akan ada pembentukan lapisan pelindung di mana RP akan meningkat, dan di tahap akhir ada degradasi parsial. Dan bisa dilihat di hari kedua ada penurunan I-core dan penurunan corrosion rate, dan ada kenaikan dari RP. Nah, di sini menciptakan lapisan pasif yang stabil dan memberikan resistensi terhadap korosi yang terbaik dari 0,4 ke 1,9 di bagian RP. Dan untuk setelah 4 hari, I-core dan corrosion rate meningkat karena lapisan pasif mulai menjadi tidak stabil dan korosi mulai aktif kembali, yang tadinya RP dari 1,9 menjadi 1,7. Untuk hasil diskusi yang terakhir adalah kami menganalisis terkait tingkat keamanan dari besi itu sendiri, karena tadi sudah kami analisis untuk potensiostat dan juga LPR-nya. Kami menganalisis berdasarkan corrosion rate berdasarkan standar yang sudah ada, yaitu ISO atau ASTM. Jadi untuk data yang pertama di non-corrosive iron itu corrosion rate-nya ada di angka 0,1266. Berdasarkan standar ISO itu diklasifikasikan sebagai good atau baik. Selanjutnya adalah di data yang kedua, yaitu perendaman selama 1 hari menggunakan natrium klorida. Berdasarkan corrosion rate-nya ada di angka 0,0903, dan berdasarkan standar ISO diklasifikasikan sebagai baik atau good. Untuk data yang ketiga, perendaman selama 2 hari menggunakan natrium klorida, corrosion rate-nya ada di angka 0,0197, dan berdasarkan standar ASTM diklasifikasikan dengan sangat baik atau excellent. Untuk data yang terakhir adalah perendaman selama 4 hari menggunakan natrium klorida, corrosion rate-nya ada di angka 0,0221, dan berdasarkan standar ISO diklasifikasikan menjadi baik atau good. Next. Baik, selanjutnya kita akan memasuki ke tahap suggestion dan recommendation, yaitu di mana yang pertama, kami mengharapkan bahwa software yang kami miliki dapat dikembangkan lebih jauh sehingga tidak butuh kabel atau nirkabel baik melalui internet maupun media Bluetooth. Yang kedua, kami juga berharap bahwa alat yang kita gunakan yang pada saat ini hanya berfokus pada low carbon steel dapat mengecek logam-logam lainnya seperti aluminium dan juga stainless steel. Yang ketiga, tidak hanya mengecek tentang laju korosi, namun kami juga mengharapkan bahwa alat kami dapat menentukan atom karbon yang berada di setiap sampel besi yang diujikan. Dan yang terakhir, rekomendasi dari kita bahwa setiap penggunaan sampel yang kami ujikan harus melalui yang namanya proses pickling solution agar memastikan bahwa lapisan terluarnya hancur sehingga tidak mempengaruhi dan juga menghasilkan nilai yang murni dari hasil korosi itu sendiri. Selanjutnya ke tahap kesimpulan. Yang pertama, linear polarization resistance result. The system atau sistem yang kami buat berhasil membuktikan bahwa nilai yang kami dapatkan adalah hasil yang efektif dan juga
precise, di mana pada hari pertama yaitu atau natural layer atau juga reactive state membentuk sekitar 0,12 mm per year dan mencapai tahap pada hari kedua di mana pembentukan natural passive layer sehingga nilainya mengalami penurunan. Dan sehingga pada hari keempat, larutan atau passive layer yang dibentuk oleh besi tersebut akan hancur dan tidak stabil, sehingga pada hari keempat nilai tersebut akan naik menjadi 0,019. Selanjutnya adalah pada arsitektur dan juga core log dari bagaimana mekanisme produk kita, yaitu di mana kita menggunakan Arduino Uno sebagai cara utama serta SP32 sebagai pembantu untuk mengkalkulasikan nilai yang kami dapat. Dan juga kami dibantu oleh 3 elektroda, yaitu ada reference electrode, working electrode, dan juga counter electrode, di mana yaitu adalah sampel baja kita, ada karbon, dan juga copper atau batang baja. Setelah data semua didapatkan yang kami masukkan ke dalam Microsoft Excel, setelah itu data tersebut akan kami transfusikan ke dalam website untuk mendapatkan hasil corrosion rate dan juga estimasi dari logam itu sendiri. Dan terakhir adalah validasi dan juga dukungan terhadap industri, yaitu di mana alat kita mampu menunjukkan nilai yang bagus serta nilai yang real time sehingga tidak memakan waktu dalam pengecekan korosi itu sendiri. Dan juga produk kami juga membantu sebagai alat pencegahan serta langkah pertama dalam pendeteksi korosi, sehingga membantu untuk sebagai operasional dan juga pengingat bagi offshore refinery sebagai langkah pertama dalam pendeteksi korosi. Sehingga dengan adanya alat kami harapkan dapat membantu banyak orang, terutama pada kilang minyak di Indonesia. Terima kasih dari kami, itu saja. Mungkin apakah ada yang ingin ditanyakan dari produk kami? Coba lihat based on data yang tadi tuh, correction data. Sorry. Kayaknya ada yang ini. Harusnya ini boleh. Semakin lama direndam, harusnya correction rate semakin rendah atau tinggi? Pertama itu.